pagi semuanya. Saya Emma di program podcast Hermina. Kali ini kita akan membahas tentang toksik pada lingkungan kerja. Nah, kali ini kita akan membahas bersama psikolog andalan kita, Mbak Mustika Rizky Imanita, MC Psikolog. Selamat pagi, Mbak Mustika. Pagi Mbak Emma. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana? Apa kesibukannya sekarang? Sibuknya banyak, jadi istri. Biasa. Jadi istri, jadi psikolog juga, terutama masih di Hermina juga. Iya. Oke. Pembahasan kita kali ini nih luar biasa ya, menarik sekali karena sering sekali terjadi baik di lingkungan luar maupun di lingkungan kerja, terutama karena kita pekerja ya. Jadi sangat menarik buat dibahas gitu ya. Betul. Jadi hari ini kan ngebahas tentang toksik ya, toksik pada lingkungan kerja, gimana sih caranya gitu kan. Nah sebenarnya gini, toksik itu yang kita harus garis bawain, toksik itu apa dulu sih gitu kan. Toksik itu sebenarnya lebih tepatnya kalau kita bilang racun gitu ya. Racun di lingkungan kerja. Nah yang racun ini siapa? Bisa jadi pribadinya gitu kan, atau bisa juga dari lingkungan kerjanya gitu. Jadi memang yang perlu diketahui pertama di setiap kerja, kalau misalnya di manajemen atau di kabit atau dimanapun itu dilihat dulu lingkungan kecilnya gitu kan. Lingkungan kecilnya ada nggak sih toksik yang memang mempengaruhi produktivitas kinerja satu tim, bahasanya begitu. Jadi itu yang harus di cross check sebenarnya. Tapi apakah bisa nggak sih kalau misalnya itu diperbaiki? Sebenarnya bisa gitu kan, tapi tergantung bagaimana tim perlakukan si toksik ini. Nah, toksik ini bukan hanya dari bawahan ya, bisa juga jadi atasannya. Nah, itu tergantung dari situasinya, dan itu yang harus dibaca oleh manajemen. Manajemen ini siapa? Perusahaan yang menaungi. Kalau memang ada yang bermasalah dari satu, misalnya kalau di sini instansi ya, gitu, dari instansi. Itu instansi yang mana, itu yang harus dipanggil misalnya gitu kan, yang perlu digodok dulu siapa atasannya gitu. Jadi nanti baru tuh masuk ke ranah-ranah anak buahnya. Sebenarnya ini kinerjanya HRD sebenarnya. Karena kalau ini bahasanya harus diidentifikasi gitu ya. Betul. Jadi kalau di perusahaan itu kan pasti ada yang namanya pembinaan bahasanya. Nah, pembinaan itu bukan berarti yang dibina ini bermasalah saja, tidak, tapi bisa juga memperbaiki situasi yang memang harusnya diperbaiki supaya kinerjanya lebih baik, produktivitasnya meningkat dan lain sebagainya. Seperti itu sih sebenarnya. Sehingga apa yang menjadi target dari perusahaan atau dari unit-unit itu bisa tercapai gitu ya. Betul gitu. Oke. Berarti memang toksik di lingkungan kerja ini bukan hanya kita berbicara satu personal gitu, tapi ada bermacam-macam, baik itu dari lingkungannya atau itu dari atasannya atau dari sistem gitu ya. Jadi memang perlu yang seperti Mbak Kiki tadi sampaikan, perlu kita identifikasi terlebih dahulu yang mana harus yang diperbaiki gitu ya. Yang mau saya tanyakan nih Mbak Kiki, apa sih pengaruh toksik bagi kesehatan mental kita sebagai pekerja? Karena kan pasti berkaitan ya, yang namanya tadi kita udah bahas, toksik itu adalah racun. Jadi pasti akan ada dampak-dampaknya, baik kesehatan mental kita, nanti imbas-imbasnya bisa jadi kesehatan badan juga ya. Betul. Oke. Sebenarnya gini, kalau pengaruh pasti ada gitu. Kalau misalnya kerja, kita carinya apa sih sebenarnya? Kan cari nyaman gitu kan. Mau itu kerjaannya sulit, mau itu kerjaannya banyak lembur, kalau kitanya happy itu semua pasti enak gitu dijalanin gitu kan. Tapi kalau misalnya toksik, yang ada di toksik, contohnya aja atasannya nih yang toksik gitu. Jangankan mau ke kantor gitu kan, mau berangkat aja udah males gitu kan. Udah capek gitu kan, padahal belum ngapa-ngapain. Sebenarnya itu imbasnya adalah ke kita sendiri, lebih ke pribadi kita yang mungkin notabene berubah gitu kan, cinta sama pekerjaannya gitu kan, suka, happy gitu. Tapi ketika ada misal nih kayak Mbak Emma dinas nih kan, lagi dinas malam, ada yang nggak disukain nih karena kinerjanya gimana, dan itu penilaiannya Mbak Emma. Ternyata nggak cuma Mbak Emma yang nilai begitu, satu tim menilai begitu misalnya gitu kan. Nah itu setiap mau wah dinas sama dia nih gitu kan, itu udah ogaan, rasanya males, bawaannya sampai sini marah aja. Jadi dampaknya kemana? Pasien bisa gitu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya apa?
dalam satu tim ketika Mbak Emma dinas akhirnya nular tuh. Nular ke yang lain juga. Kenapa? Jadi bawaannya panas aja di ruangan padahal AC gitu kan. Udah 16 ya. Tapi hatinya rasanya panas karena bawaannya mau marah aja gitu kan. Nah, itu yang udah nggak baik dalam satu tim gitu. Jadi produktivitasnya juga akan males ngapain gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Ketika ada satu tim yang sudah begitu, berarti kan dia yang harus dipanggil gitu kan. Kenapa sih kamu seperti ini gitu kan. Jadi tidak juga menyudutkan dan tidak juga memarahin dia di depan umum gitu kan. Jadi lebih bijak aja. Karena jadi atasan itu memang nggak gampang gitu kan. Jadi ya seperti itu pengaruhnya ke kita gitu kan. Maunya seneng, maunya kerja cari duit bahasanya gitu kan, cari nyaman dan lain sebagainya, tapi karena lingkungannya yang toksik akhirnya ogah-ogahan dan jadinya kita yang nilai produktivitasnya malah turun. Padahal yang si toksik nggak apa-apa, baik-baik aja, tapi kitanya yang malah kinerjanya menurun gara-gara ada si toksik ini gitu. Nah, kalau dari kacamata psikolog nih Mbak Kiki, apa sih yang bisa kita lakukan untuk pencegahan agar kita nggak menjadi toksik dan tidak terdampak toksik di lingkungan kerja? Oke, baik. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita sudah tahu berarti kan identifikasi awal gitu kan. Ibarat penyakit kan kita harus tahu dulu nih awalnya apa nih gitu kan. Nah, jadi siapa dan bagaimana gitu kan, siapa orangnya dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Dan kalau memang dari satu tim itu udah toksik, berarti kan satu tim yang harus digodok gitu kan. Saya yakin orang toksik itu juga punya problem, bahasanya kan gitu, punya problem yang mungkin kita sendiri nggak tahu sebenarnya apa sih masalahnya dia, dan bisa jadi dia punya problem di rumah gitu kan yang dia bawa ke kantor terus dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai tim itu harus aware gitu kan, harus aware tentang kepribadian ini dan lingkungan ini gitu. Jangan sampai si toksik ini membuat lingkungan yang juga tidak nyaman, membuat diri kita cemas, beban kerja merasa tambah gitu, bukan berkurang gitu kan. Nah, sahabat Hermina, setelah kita mendengar pemaparan dari psikolog kita, bisa kita simpulkan bahwa toksik ialah istilah untuk orang yang beracun. Jadi kalau misalnya toksik di lingkungan kerja itu banyak macam-macam, boleh dari lingkungannya atau dari atasan atau dari teman kerja gitu ya. Nah, kalau pengaruh toksik di lingkungan kerja bagi kesehatan mental itu bisa menular ya ke lingkungan atau ke tim kerja. Nah, kalau ciri-ciri, apa sih ciri-ciri lingkungan kerja yang toksik? Biasanya itu beban kerjanya lebih dari 8 jam, atau beban kerjanya nggak realistis, atau ada rasa cemas karena tadi ada personal yang dianggap menjadi toksik. Terus gimana sih cara mengatasi tadi? Sesuai dengan pemaparannya, cara mengatasi toksik di lingkungan kerja itu yang pertama harus diidentifikasi dulu, terus yang kedua kita evaluasi akar masalahnya tuh apa sih, yang ketiga kita buat strategi perbaikannya. Nah, selanjutnya nanti kita evaluasi strategi perubahannya itu gimana. Nah, mungkin kalau sahabat Hermina ada masalah yang mungkin belum bisa diselesaikan, boleh banget nih konsultasi atau sharing ke psikolog yang ada di Hermina. Cukup sekian podcast hari ini, salam sehat dan sampai jumpa di podcast Hermina selanjutnya.